Bagaimana kalau ada orang saling mundur atau enggan menjadi imam? Maka perincian jawabannya sebagaimana berikut ini. Yang pertama, apabila dia satu-satunya orang yang fasih membaca Al-Quran, sedangkan selain dia adalah orang yang tidak fasih membaca Al-Quran, yang menyebabkan bacaan Fatihah yang ia bawa sebagai imam itu menyebabkan para makmum semua sholatnya tidak sah, maka penolakan yang seperti ini adalah penolakan yang tidak diperbolehkan, karena dia menjadi satu-satunya orang yang dianggap kredibel untuk menjadi imam. Sedangkan apabila dia tidak jadi imam, akibatnya fatal. Nah, sekarang kalau dia mampu menjadi imam, namun orang lain juga mampu jadi imam, hukumnya juga makruh menghindar untuk didaulat jadi imam apabila statusnya sama-sama, artinya sama-sama sebagai musafir sama-sama, atau orangnya berada di rumah sama-sama berada di rumah, itu makruh menghindar. Alasannya adalah dalam hal jamaah, pahala yang paling besar adalah jadi imam. Meskipun jadi imam ini resikonya besar, namun sebanding dengan itu pahalanya juga paling besar daripada para makmum, karena dia memikul beban keabsahannya para makmum berada di tangan dia. Artinya kalau makmum tidak sah satu orang, maka dia bertanggung jawab pada pribadi. Tapi kalau imam jika tidak sah, maka makmumnya juga menjadi kena impact tidak sahnya. Nah, di dalam kaidah disebutkan bahwa al-itsar fil qurb itu makruh, mendahulukan orang lain di dalam ibadah atau di dalam hal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita mundur-mundur, lebih memprioritaskan orang lain, hukumnya dimakruhkan. Nah, bagaimana kalau memang orang ini berada di posisi ada orang yang lebih alim, lebih paham terhadap Al-Quran, hadis yang lebih tinggi daripada dia, maka sebaiknya memang dia tahu diri, harus tahu posisi, sebaiknya dia memprioritaskan orang yang paling berat, dan itu memang dituntun oleh syariat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa grade-grade orang untuk menjadi imam maka diprioritaskan yang paling fasih, yang paling paham Al-Quran, yang kedua yang paling paham hadis, dan berikut-berikutnya. Kalau memang dia merasa bahwa ada orang yang lebih kompeten daripada dia, memang sebaiknya dia mendahulukan yang lebih kompeten. Berbeda kalau orang ini misalnya sebagai tamu, sedangkan yang rebutan mundur ini dengan tuan rumah, maka yang diprioritaskan memang adalah yang tuan rumah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Jangan sampai ada seseorang yang menjadi imam atau diposisikan jadi imam atau menjadi imam dengan orang lain tapi pada kekuasaan orang lain. Artinya ada pendatang imami warga sekitar. Nah, itu semestinya dihindari. Kalau memang sama-sama mempunyai kredibilitas yang sama, maka sebaiknya tamu posisinya adalah sebagai makmum.